100,4 FM KLCBS The Jazz Wave dan yang berada di streaming www.klcbsofficial.com. Juga Anda yang berada di Instagram Alana Skincare. Halo semuanya, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di KLCBS Healthy Life. Bersama Klinik Alana yang selalu dinantikan kehadirannya oleh sahabat KLCBS dan juga Happy People. Ya, di hari ini sahabat KLCBS dan juga Happy People, kita akan bersama-sama mendapatkan inspirasi yang baru tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan penampilan, terutama yaitu di wajah. Dan seperti yang sahabat KLCBS juga Happy People sudah melihat melalui Instagram di Klinik Alana dan juga melalui sosial media di @KLCBSofficial. Saya Yanti Rangkuti, di samping saya sudah ada seorang perempuan cantik yang siap-siap untuk kita ajak berbincang selama kurang lebih 1 jam. Kita langsung berkenalan dengan beliau. Beliau adalah Dr. Elizabeth Fabiola atau yang biasa disapa dengan Dr. Ola. Dr. Ola, silakan untuk say hi untuk Happy People dan sahabat KLCBS. Halo sahabat KLCBS dan Happy People, selamat siang. Apa kabarnya? Sehat semuanya? Dokter ini semangat banget dan pasti dokter sedang dalam keadaan bahagia nih hari ini. Iya dong, tentu selalu bahagia. Selalu bahagia ya dok. Dokter, tadi perjalanan menuju ke studio KLCBS di kawasan Bandung Utara ini gimana dok, perjalanan dari arah Bandung Selatan berarti ya dok ya? Bandung Selatan Iya. saya. Gimana dok, sudah mulai terjadi kemacetan di hari libur menjelang tahun baru? Lumayan padat ya perjalanan tadi ke sini tuh sepanjang Jalan Dago, lumayan tersendat berapa kali tuh kena macet padat jalannya. Iya, tapi hebat sahabat KLCBS dan Happy People, Dr. Ola ini sudah hadir sejak beberapa menit yang lalu, ya dok ya. Iya. Kemudian begitu sampai di studio kita di sini dok, gimana rasanya sampai di studio KLCBS? Bahagia bisa masuk ruangan studio radio ya. Tapi sebelumnya dokter sudah pernah dong ke daerah sini mah ya dok ya? Kalau ke Dago sering banget. Sudah sering menikmati, pasti bakal wisata tuh di daerah Dago. Iya. Ke arah Dago mah tempat wisata kan cukup banyak kuliner ya kak banyak. ya. Wah, bener banget. Sahabat KLCBS, selama 1 jam kita akan berbincang dengan Dr. Ola. Dan tema hari ini sangat menarik ya dokter. Happy People dan sahabat KLCBS, kulit cerah tidak harus putih. Kulit putih adalah dambaan sebagian orang. Tolak ukur cantik sering dilihat dari seberapa putih kulitnya, apalagi panutannya orang-orang Korea yang putih-putih. Kemudian juga di sosial media pun sering banyak ya filter yang membuat kulit terlihat lebih putih. Jadi seakan-akan syarat mutlak kulit cerah itu adalah putih. Nanti dokter akan memberikan inspirasi buat kita nih, apa benar kulit cerah itu harus putih. Nah dokter, kita langsung ya sahabat KLCBS dan Happy People untuk ngobrol dengan Dr. Ola. Sebenarnya cerah dan putih itu berbeda atau sama dokter Ola? Sebenarnya beda, cerah dan putih itu kak. Jadi kalau kulitnya cerah itu berarti kulitnya sehat. Okay. Sedangkan kalau kulitnya putih belum tentu kulitnya sehat. Nah, itu dia perbedaannya ya. Kulit cerah itu sehat, sedangkan kulit putih belum tentu sehat. Betul. Nah ini jangan jadi satu hal yang kemudian dipaksain kulit cerah itu harus putih atau kulit putih itu sudah tentu cerah, ternyata tidak demikian. Kalau ya, gitu dok, ya? kasihan saya dong kak. Saya apalagi dok. Dan Happy People, sahabat KLCBS juga warna kulit itu kerap kali menjadi satu perbincangan yang menarik kalau di Indonesia ya dok ya. Kemudian bedanya sendiri secara lebih spesifik seperti apa sih dokter Ola? Jadi kalau kulit cerah itu kulit yang sehat, di mana kulitnya tuh terhidrasi dengan baik. Jadi sebenarnya tanpa make up yang berlebih pun juga harusnya tampak bercahaya. Tanpa make up berlebih ya. Sedangkan kalau kita kan sering dengan make up yang tebal supaya bercahaya gitu. Dan kulit sehat itu, kulit yang cerah itu bisa dimiliki sama semua warna kulit. Jadi buat kayak kita, kayak semua warna Happy People dan sahabat KLCBS itu mau warnanya putih, mau gelap itu semua bisa cerah. Sedangkan kalau putih, dia warnanya yang putih kak. Warnanya memang terlahir genetiknya putih. Iya, terlahir genetiknya putih. Dia memiliki melanin yang sedikit
lebih sedikit dibandingkan yang kulitnya lebih gelap. Gitu. Jadi berarti kalau yang kulitnya seperti saya ini warnanya lebih gelap itu semakin sedikit melanin yang dimiliki gitu. semakin banyak. Semakin banyak. Semakin banyak memiliki melanin. Gitu. Nah, tapi kalau yang kulit putih itu belum tentu, kan dia melaninnya dikit nih, tapi belum tentu kulitnya terhidrasi dengan baik, belum tentu warnanya rata. Jadi sebenarnya kulit putih belum tentu cerah. Nah, ini jadi catatan juga di awal diskusi kita hari ini ya, Dok ya. Dan ini berlaku tidak hanya untuk perempuan saja. Kita nggak bicara untuk perempuan saja ya, tapi juga pria-pria yang ada dimanapun yang sedang menyimak obrolan kita. Karena tren untuk memiliki kulit sehat itu dari waktu ke waktu juga semakin meningkat ya, Dok ya. Iya, semakin banyak pria laki-laki itu sekarang yang juga suka, dia tertarik untuk perawatan, mulai aware sama kesehatan kulitnya. Oke, tadi Dokter Ola sudah menyampaikan Happy People dan sahabat KYL CBS tentang melanin. Tidak semua orang juga secara rinci pengen atau tahu tentang melanin itu sendiri. Melanin itu sebenarnya apa sih melanin, Dok? Melanin tuh sebenarnya ini agak teori dikit ya. Jadi melanin tuh sebenarnya zat yang ada di dalam tubuh, terutama di kulit. Dia memberi pigmentasi atau memberi warna. Nggak cuma kulit sebenarnya, Kak, mata, rambut, tapi untuk saat ini kita fokus bahasnya ke kulit. Gitu. Jadi ya seperti yang tadi sempat kita bahas, semakin banyak melanin yang dia punya, warna kulitnya akan semakin gelap. Gitu. Kalau semakin sedikit dia semakin terang, atau putih. Kemudian kulit yang melaninnya sedikit tadi harusnya lebih sehat. Kita kembali lagi ingin mengupas itu, harus berarti lebih sehat, Dok? Enggak, sebenarnya belum tentu yang melaninnya lebih dikit itu lebih sehat dibandingkan yang melaninnya lebih banyak. Karena sebenarnya tuh justru yang melaninnya lebih banyak itu punya kulit yang lebih sehat. Jadi seperti saya salah satunya, saya dokter lebih putih dong ya, Happy People ya, sahabat KYL CBS. Warna kulit saya ini adalah sawo matang ya, Dok ya? Atau sawo matang masuknya ya. Nah, kita sebelum berlanjut tadi ke yang lain, Dok. Jenis kulit yang ada di tanah air kita nih, di Indonesia nih, pada umumnya kulit orang Indonesia itu sebenarnya adalah sawo matang yang lebih umum. Iya, dan harusnya ya, Kak, kita tuh mensyukuri dengan kulit yang melaninnya lebih banyak ini. Melanin saya banyak ini ya, Dok. Harus disyukuri. Kenapa? Karena justru melanin itu berfungsi sebagai barrier kulit. Sebagai apa? Sebagai sunscreen alami. Berarti warna yang kulitnya lebih gelap itu melaninnya lebih banyak. Kemudian juga berarti boleh dikatakan lebih sehat. Nanti itu akan kita bahas lebih dalam ya, Dok ya. Kemudian juga kalau tadi di awal banyak sekali orang yang kepengen kulitnya menjadi putih, dan akhir-akhir ini banyak juga hal yang menawarkan agar kulit seseorang itu bisa menjadi lebih putih. Nah, kalau dokter tadi udah sampaikan, kita harus mensyukuri yang kita miliki ini dari lahir warnanya seperti itu ya, Dok ya. Dan pada umumnya, Dokter, kita ingin tahu juga, Dokter Ola, kalau kulit kita di wajah itu sudah sawo matang, berarti kan sesungguhnya secara keseluruhan kita akan sama ya, Dok ya, warna kulit itu akan sama. Cuman terkadang memang bagian tubuh dalam kita, badan nih, itu akan terlihat lebih terang dibandingkan tangan. Karena tangan dan wajah kita kan lebih sering terpapar matahari. Itu yang bagian badan itu lebih sering tertutup. Lebih sering tertutup. Jadi melaninnya nggak terlalu berproduksi banyak. Baik, Happy People, sahabat KYL CBS, kita sudah bicara sampai di melanin tadi. Kemudian, Dokter, pertanyaan berikutnya adalah ciri-ciri kulit yang cerah itu seperti apa, Dok? Ciri kulit yang cerah penting banget ya ini. Semua orang pengen kulitnya cerah dong, apalagi menjelang tahun yang baru nih. Wah, kayak dokter nih senyumnya cerah sekali hari ini, Happy People. Gimana, Dok? Jadi ciri kulit yang cerah itu sebenarnya ada nggak banyak-banyak lah, 4 biar kita nggak pusing juga ya. 4 ya, Dok ya. Pertama, warna kulitnya rata. Jadi mau warna kulit apapun, tapi warnanya rata, nggak ada
bercak, maksudnya nggak ada flek kayak gitu. Kadang kan suka ada ya tuh Kak, dahinya agak lebih gelap dibandingkan pipinya gitu. Nah itu kalau kulit yang sehat, yang cerah, itu warnanya harus rata. Lalu yang kedua, dia terhidrasi dengan baik. Yang ketiga, kencang. Dan yang keempat, teksturnya halus sehingga dia bisa memantulkan cahaya dengan sempurna. Wow, ini bagian ini sahabat KLCBS Happy People, memantulkan cahaya ini akan jadi satu diskusi yang lebih seru lagi ya dok ya. Tapi dokter Ola, tadi dokter juga menyampaikan terhidrasi dengan baik. Apa sih yang bisa membuat kulit itu jadi terhidrasi dengan baik dok? Cairan, sebenarnya cairan. Kalau kita banyak minum kayak gitu kan, kita mengisi cairan dalam tubuh, akhirnya terdistribusi ke semua termasuk kulit. Kulitnya juga butuh cairan. Kayak ini Kak, apel. Kita berandai-andai dulu nih, kayak apel. Kalau apelnya masih seger, dia kan kulitnya kenceng tuh, karena di dalam apelnya masih ada airnya banyak. Lalu kulitnya masih kenceng, halus, jadi pada saat kena cahaya dia bisa kena mantulin, makanya glowing, shimmering, splendid gitu kan. Itu salah satu contoh yang paling umum terjadi ya. Kita lihat dari apel itu, kalau apelnya masih masih fresh, berarti dia akan terlihat sangat menarik ya dok ya. Menarik. Kemudian terhidrasi dengan baik berarti sangat dibutuhkan cairan, itu salah satunya dengan minum sesuai dengan takaran yang dibutuhkan oleh tubuh masing-masing orang, juga berbeda ya dok ya. Nah, rata-rata sih ya 2 liter satu hari ya. 2 liter satu hari. Silahkan Happy People, sahabat KLCBS, sambil kita ngobrol, sambil juga Anda jangan sampai kekurangan cairan dalam tubuh, biar kulitnya tetap cerah, tetap sehat, terhidrasi dengan baik. Kemudian kulit kencang dok. Kulit kencang ini ada kaitannya dengan usia berarti dokter? Iya, karena juga semakin bertambahnya usia, kita semakin sadar juga ya, kadang-kadang kulitnya kok nggak secerah yang dulu gitu, karena ya itu pada saat kulitnya nggak kencang, dia mulai bertekstur ya, mulai kerut kayak gitu, dia memantulkan cahayanya nggak bisa sempurna. Balik lagi kayak apel, kalau apelnya udah lama, cairan di dalamnya udah mulai hilang ya, kulitnya kan jadi mulai mengkerut tuh. Mulai jadi kerut-kerut gitu, jadi dia kan kelihatannya tidak menarik kusam, karena dia nggak bisa mantulin cahayanya dengan baik. Itu tadi dokter sampaikan. Yang berikutnya dok, masih ingin mengupas lagi tentang tekstur rata agar dapat memantulkan cahaya dengan sempurna. Tekstur yang rata, kemudian dengan tadi tanpa bercak atau noda. Tapi kan pada umumnya itu akan terjadi karena beberapa hal ya dok ya. Nah itu bagaimana dok? Yang rata itu berarti sangat halus gitu dok? Pori-porinya seperti apa dok? Pori-porinya tampak samar, tidak yang terlalu besar pori-porinya. Lalu juga nggak ada noda ya, maksudnya noda tuh flek ya, itu karena flek itu kan juga salah satu yang membuat kulit itu kusam, melaninnya terproduksi banyak dan nggak rata, dia terfokus di situ aja, melaninnya terproduksi banyaknya. Tapi itu kan bisa diupayakan untuk tetap dalam kondisi yang sehat tadi, cerah ya dok ya. Tentu. Ini kita bicara tentang upaya usaha agar wajah sahabat KLCBS Happy People tetap cerah, kemudian juga tetap segar, sehat gitu ya dok, boleh dikatakan dokter Ola. Kita harus mengejarnya sebenarnya kulitnya yang sehat. Bukan yang ngejar putihnya doang ya, tapi ngejar kulit kita, gimana caranya kita merawat kulit kita supaya lebih sehat lagi. Sahabat KLCBS Happy People, tadi dokter Ola sudah menyampaikan ada ciri 4 ya, 4 ciri untuk kulit yang sehat cerah itu seperti apa. Salah satunya adalah warna kulit merata, tanpa bercak atau noda. Kemudian yang kedua adalah terhidrasi dengan baik. Silakan sambil sekarang juga boleh sambil ngaca ya, memperhatikan ya. Dan berikutnya kulit kencang, itu berikutnya. Dan satu lagi adalah tekstur rata agar dapat memantulkan cahaya dengan sempurna. Paling tidak teksturnya rata gitu ya dok ya. Anda boleh mengecek kulit Anda sendiri sahabat KLCBS saat ini sambil kita melanjutkan juga. Dokter Ola, Happy People dan sahabat KLCBS, penyebab kulit menjadi kusam biasanya apa sih dok yang paling mengindikasi kulit itu menjadi kusam dok? Sebenarnya kulit kusam itu kan karena kehilangan
kulitnya itu kehilangan Oke. kecerahannya. Faktor-faktor yang menyebabkannya salah satunya yang paling utama itu penumpukan sel kulit mati. Karena sebenarnya kulit kita tuh kan beregenerasi tiap 28 hari sekali atau 1 bulan sekali. Otomatis kulit matinya akan nambah dong, nambah lagi jadi makin kusam. Lalu karena perubahan cuaca, juga karena paparan sinar matahari yang berlebihan. Balik lagi tadi yang sudah kita sebut berkali-kali, kurang cairan. Dia dehidrasi, kurang cairan tubuh. Lalu juga faktor-faktor gaya hidup seperti tidurnya cukup atau enggak. Kalau kurang tidur dia pasti bikin kusam. Lalu mengkonsumsi alkohol, merokok, lalu juga asupan makanan. Ya, itu pengaruh banyak ya, Dok ya. Karena nutrisi kita kan masuk semua dari makanan itu ke kulit. Selanjutnya apa lagi, Dok? Misalnya kita banyak pikiran atau stres itu juga pengaruh ya, Dok? Oh, itu pengaruh banget. Iya. Karena kalau kita stres ya sistem metabolisme dalam tubuh kita tuh juga nggak akan berfungsi dengan baik. Wow. Berarti kalau kemudian kulit kusam itu kita perlu memperhatikan apa yang selama ini yang kita lakukan ya terhadap kulit kita. Berbicara tentang penumpukan sel kulit mati, Dokter Ola. Tadi dokter menyampaikan setiap 30 hari? Iya, 28 hari sekali sebenarnya. 28 hari itu maka kulit kita akan meregenerasi kulit wajah kita. Iya, seperti itu ya, Dok ya. Oke. Dan kemudian apa yang bisa kita ketahui, berarti kita begitu udah terlihat kusam, artinya kita perlu untuk meregenerasi kulit kita ya, Dok ya, supaya sel kulit mati itu diperbaiki. Jadi sebenarnya regenerasi kulit itu kan otomatis terjadi, gitu. Cuman perkaranya adalah apakah dia regenerasi kulitnya cepat atau lambat. Biasanya kalau semakin bertambah usia dia bisa semakin lambat regenerasi usia kulitnya. Itu berpengaruh juga ya, Dokter Ola? Sangat berpengaruh di usia itu, gitu. Makanya kalau kita perhatiin kan kalau anak-anak muda itu lebih mukanya lebih cerah-cerah, glowing. Nanti semakin bertambah usia kok makin agak kusam gitu. Oke, itulah perlunya kita menghargai seperti yang Dokter Ola sampaikan tadi, agar ya kita tahu dong bagaimana ketika Tuhan sudah memberikan nih seperti ini, ya harus dirawat dong. Ayo sahabat KYLCBS Happy People, kita harus merawat kulit agar tetap sehat dan juga tetap cerah. Oh ya, Dokter, untuk sahabat KYLCBS yang kepengen bertanya juga, boleh ya, Dok ya? Boleh. Sambil kita diskusi hari ini, Anda bisa mengajukan pertanyaan ke 0821 3010 3300 atau Happy People melalui Instagram di Klinik Alana. Silakan loh, seperti biasa Anda juga boleh mengajukan pertanyaan. Dan jangan lupa ada giveaway, yaitu free whitening pro yang bisa Anda dapatkan untuk 2 orang yang nanti tapi pertanyaannya nanti ya, Dokter ya. Nanti belakangan kita masih akan mengupas lagi tentang kulit cerah tidak harus putih. Bicara tentang kulit mati, nanti saya juga pengen tahu tentang eksfoliasi ya, Dok ya. Boleh. Tapi nanti ya, kalau Dokter kita ingin membuat kulit menjadi putih, gimana caranya, Dok? Karena kan tetap banyak nih pasti yang pengen warna kulitnya berubah dari gelap jadi putih. Seandainya seperti itu, apa yang harus kita lakukan, Dokter Ola? Sebenarnya kita tuh harus tahu dulu, Kak. Kita tuh masuk ke tipe kulit nomor berapa. Jadi kalau yang selama ini kita tahu, Kakak, terus sahabat KYLCBS dan Happy People, selama ini taunya kan pasti tipe kulit tuh kering, benar ya, berminyak, sensitif. Tapi sebenarnya ada lagi tipe kulit berdasarkan Fitzpatrick itu. Dia pakai angka 1 yang paling putih sampai 6 yang paling gelap. Itu ada sebenarnya untuk mengklasifikasikannya, tapi mungkin kita bisa bahas di nanti ya gitu. Boleh ya, Dok. Jadi di luar tadi yang kering, berminyak, sensitif, boleh di remind lagi, diulang lagi, Dok? Itu ada berdasarkan tipe warna kulitnya. Jadi tipe 1 itu yang paling gelap, paling terang, paling putih ya. Tipe 1 itu untuk kulit yang paling putih, biasa dimiliki sama bule-bule kayak gitu. Lalu tipe 6 sampai ke tipe 6 itu dimiliki sama yang kulitnya lebih makin gelap, paling gelap, tipe 6 itu. Gitu. Jadi kalau di orang Indonesia rata-rata di tipe 4 sampai 3.
4-3 untuk kita kebanyakan di orang 3. Indonesia ya. Nah dokter, kemudian ada pertanyaan juga, kadang-kadang orang membedakan itu selain tadi kering berminyak sensitif, dan dokter ternyata memberikan tambahan lagi nih pengetahuan yang perlu diketahui, ada tipe-tipenya tadi. Iya. Tapi ada juga yang bilang tipe Asia dan Eropa. Nah itu sebenarnya yang tadi dokter sampaikan masuk di dalam situ ya dok Masuk ya? di dalam situ, karena kalau tipe Kita nih masuknya ke Asia ya dok? Asia, tipe kuning kulitnya tuh kuning langsat, sawo matang kayak gitu. Ada sih juga yang putih, tapi kan tetap putihnya tidak seputih yang tipe barat ya, gitu. Oke. Nah, apa jadi yang bisa kita lakukan tadi setelah kita tahu klasifikasi warna kulit dari masing-masing Happy People dan sahabat KLCBS? Sebenarnya kita tuh kalau mau naikin tone warnanya tadi dari itu, kita paling mentok tuh naikin 2 tingkat. Jadi misalnya tone-nya Saya sawo matang. sawo matang, tipe Berarti, misalnya di tipe 4, paling mentok naik ke tipe 2. Paling mentok gitu. Tapi kita untuk naikin 1 tingkat pun juga sebenarnya ya membutuhkan proses. Membutuhkan proses, kita harus pakai merawat diri kita, menutrisi lagi kulit kita, makan makanan yang kaya akan vitamin bagus untuk kulit ya, lalu pakai skincare, lalu juga treatment, diperlukan treatment, dan itu perlu proses dan perlu kesabaran juga gitu. Iya, jadi jangan pengen buru-buru mencerahkan kulit wajah. Sekarang kan segala sesuatu Happy People, sahabat KLCBS pengennya kan instan nih dok. Padahal sejatinya nanti dokter Ola yang akan menyampaikan ya, kenapa tidak boleh instan, karena ada banyak kekhawatiran di situ ya dok ya. Iya. Jadi dok, kalau tadi melanin kita sudah bahas, kemudian ada 4 ciri kulit cerah: warna kulit merata, tanpa bercak atau noda, terhidrasi dengan baik, kulitnya kencang, teksturnya juga rata. Itu ada 4 yang perlu diingat oleh sahabat KLCBS dan Happy People. Dok, kemudian selanjutnya adalah kita akan selalu ingin mengulang. Sebenarnya ketika kita nih dalam satu hari, kita terbangun pagi hari untuk merawat kulit wajah kita, apa yang harus kita lakukan dok? Ini adalah tips yang kita pengen tahu dari dokter Ola. Yang pertama pasti jaga asupan cairan tubuh. Jadi bangun pagi yang kita ingat adalah minum. Main HP dulu sambil minum boleh ya dok? Boleh, main HP sambil minum, pokoknya minumnya tetap jalan ya kak. Oke. Kemudian dok? Gitu, terus pakai sunscreen. Pakai sunscreen tuh wajib banget dan harus diulang ya kak. Saya kadang-kadang agak cerewet perkara sunscreen itu karena masih banyak yang nggak melakukan. yang- Salah satunya karena malas itu dok. Iya. Ya, enggak. Aduh, kalau harus dipakai lagi tuh pada umumnya agak malas. Tapi sesungguhnya itu penting. Itu penting banget. Kalau kita kunci kita mau merawat kulit kita supaya tetap cerah, dan warnanya rata ya, kita harus reapply lagi sunscreen kita. Diulang lagi. Kalau kita pakai sunscreen yang SPF 50 mungkin kita bisa reapply di siang hari. Tapi kalau kita pakai sunscreen yang SPF-nya 30 berarti kita harus reapply lebih cepat lagi. Nah, ini sahabat KLCBS dan Happy People juga sebuah pengetahuan yang penting sekali. SPF 50 dan SPF 30 itu perbedaannya boleh kita tahu nggak? Boleh. Dr. Kalau Ola? SPF 30 dan 50 itu adalah perbedaan di jangka waktunya. Oke. Jadi kalau kita pakai SPF 30 itu biasanya banyak digunakan itu untuk kulit-kulit yang berjerawat kayak gitu. Kita pakainya yang SPF 30 supaya tidak terlalu berminyak kulitnya. Lalu kalau yang SPF 30 dia jangka waktunya di 3 sampai 5 jam. Jadi kita harus lebih sering lagi reapply sunscreen-nya, reapply lagi sunscreen-nya. Kalau yang SPF 50 dia punya jangka waktu yang lebih panjang. Lebih panjang, lebih lama lagi, bisa lebih dari yang tadi dokter sampaikan ya. Cuman kadang-kadang nih Kak, kalau kita pakai SPF 50 di beberapa kulit kayak kulit yang berjerawat, itu kadang-kadang jadi kayak lebih berminyak gitu. Jadi juga pemilihan sunscreen kita harus lebih hati-hati untuk kulit yang berminyak dan berjerawat. Boleh nggak pakai SPF 50? Boleh, tentu saja boleh gitu. Dan sangat bagus gitu, tapi kita harus pandai memilihnya.
Nah, ini tambahan lagi nih ilmunya ya. Ketika kita sekarang tuh banyak banget yang menawarkan tentang sunscreen tadi dengan berbagai macam penawaran yang menarik ya. Iya, Tapi yang paling penting adalah tadi pertama adalah mengetahui kulit kita ini jenisnya apa, termasuk yang kering, berminyak atau sensitif dan tipe-tipe yang tadi tipe-tipe. dokter sampaikan. SPF-nya 50 apakah 30 itu juga tergantung kebutuhan dan aktivitas happy people juga ya. Iya. Sahabat KLCBS akan lebih banyak di luar atau lebih banyak di ruangan. Dan dokter banyak juga yang mengatakan, dokter Ola boleh dong untuk menambahkan juga, kalau kita lagi ada di rumah tanpa pergi kemana-mana pun kita tetap harus menggunakan sunscreen dok. Tetap harus. Ada yang bilang aduh kayaknya repot banget gak kemana-mana, padahal itu Penting banget karena di rumah kita kan tetap cahaya matahari masuk. Kayak kita di studio ini ruangannya dingin, tertutup, AC, tapi jendelanya ada. Matahari bisa masuk, sinar UV-nya bisa masuk. Jadi tetap kita harus melindungi lagi muka kita meskipun di rumah aja. Tetap harus reapply nggak? Harus juga. Harus juga. Oke, berarti nanti saya akan reapply lagi di beberapa setelah kita ngobrol nanti karena udah dari pagi dong. Oh, nanti kita reapply bareng-bareng. Oke, sahabat KLCBS dan juga happy people, itu tadi beberapa di antaranya. Ada yang penasaran juga, kenapa merokok bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah kecil ini, ceritanya seperti apa dan itu berpengaruh kepada wajah kita. Apa kabarnya itu, bagaimana itu dok? Karena merokok itu kan ya ini juga termasuk ke salah satu hal yang harus kita lakukan untuk merawat kulit kita supaya cerah ya, hindari merokok. Karena merokok itu kan memang seperti kita tahu efeknya kan nggak baik ya, gitu. Terus ke pembuluh darah, penyempitan ke pembuluh darah tuh memang bisa jadi penyempitan, bisa di jantung, gitu. Jantung aja pembuluh darahnya besar, apa pula kalau yang pembuluh darahnya kecil seperti di kulit. Dia kan pembuluh darahnya ukurannya lebih kecil diameternya, gitu. Kalau pembuluh darah yang di kulit itu menyempit salurannya, otomatis nih nutrisi yang kita makan sia-sia nggak masuk ke kulit kak. Jadi seperti itu ya dok ya gambarannya. Buat yang penasaran apakah merokok itu berpengaruh kepada kesehatan kulit juga, ternyata tentu saja menurut dokter Ola dan juga ya seperti kita ketahui akan sangat berpengaruh ya dok ya. Kemudian juga ada yang bertanya dok, kalau ingin kulit wajah itu menjadi cerah seperti yang kita perbincangkan hari ini, itu serum wajah ini agak membingungkan. Kadang-kadang orang menggunakan misalnya ada yang umum ya dok ya, krim malam, krim pagi, kemudian juga moisturizer, sunscreen. Kalau serum wajah itu seperti apa dok? Serum wajah itu sebenarnya mirip-mirip sama sunscreen, cuman moisturizer, pelembab kayak gitu. Cuman dia bentuknya kan lebih ke cair, serum tuh lebih cair, jadi dia lebih bisa menyerap, lebih gampang menyerap gitu. Tapi tetap kalau kita misalnya mau pakai moisturizer pelembab yang menutrisi kulit dan serum ya, kita juga harus rutin mengeksfoliasi kulit kita. Nah, itu tadi ya dok ya. Nah, karena kalau kita mengeksfoliasi kulit kita kan dia nutrisinya bisa lebih terserap lagi. Ya, jadi eksfoliasi itu sangat penting ya dok ya. Dokter, kita sambil nanti akan melanjutkan lagi, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, boleh kita sampaikan ya dok ya. Boleh. Untuk sahabat KLCBS juga Anda bisa mengajukan pertanyaan di 0821 3010 3300. Happy people, Anda juga bisa mengajukan pertanyaan melalui Instagram di @klinik Alana gitu ya dok ya. Jadi akan sangat menarik nih perbincangan kita. Pertanyaannya dari ini adalah melalui YouTube, akunnya namanya adalah Agung. Gak apa-apa ya kita bicara sedikit ya dok ya tentang komedo atau jerawatan boleh dieksfoliasi gak dok? Tentu boleh. Ini yang suka selalu jadi ada nggak boleh katanya karena itu nanti akan mengganggu kesehatan kulit. Menurut dokter Ola sendiri? Tentu boleh banget. Justru kalau jerawatan dan komedo itu sangat indikasi dilakukan eksfoliasi yang chemical peeling gitu. Tapi tergantung ya, eksfoliasi itu kan sebenarnya macam-macam nih kak bentuknya. Gitu. Kalau kita eksfoliasinya yang chemical peeling itu kan ada macam-macam obatnya. Jadi ada obatnya yang memang dikhususkan untuk kulit yang berjerawat dan komedoan. Jadi pada saat dilakukan eksfoliasi itu sekaligus untuk mengobati jerawatnya.
Jadi sesungguhnya boleh melakukan eksfoliasi, tapi tetap harus diperhatikan tadi yang chemical peelingnya itu seperti apa ya dok? Iya, jadi harus sesuai indikasi dilakukan ke dokter. Mungkin boleh datang ke dokter, dokter yang biasa menanganinya, datang ke sana nanti akan disesuaikan kondisinya sama kulitnya gimana, indikasinya apakah harus pakai eksfoliasi yang seperti apa. Tapi sebenarnya Kak, kalau jerawat itu sebenarnya kan karena penumpukan, dia terjadi karena penumpukan sel kulit matinya itu yang tebal, gitu. Akhirnya penumpukan sel kulit mati yang tebal dia menyumbat pori-pori, dan minyaknya kan kita produksi minyak nih kulitnya, apalagi kulitnya dia berminyak kan katanya ya, kulitnya berminyak, produksi minyak yang banyak, akhirnya jadilah komedo dan jerawat itu karena dia tersumbat di situ karena ketutup sama sel kulit matinya. Kecenderungan yang kulitnya berminyak itu happy people dan sahabat KYLCBS akan lebih mudah berjerawat, begitu kali ya dokter Ola ya. Jadi tapi jangan khawatir nih untuk Agung, silakan saja boleh eksfoliasi, hanya sesuaikan saja nanti diskusi dengan dokternya indikasi jerawatnya itu seperti apa ya dok ya. Terima kasih ya Agung ya. Kemudian berikutnya di Instagram juga dari Salma Tadea. Halo Salma, dok bagaimana cara merawat kulit cerah di usia 20-30 tahun? Ini masa-masa sedang hormonnya juga berproduksi bagus ya dok ya? Masa-masa sangat penting. Jadi pengen 20 tahun lagi nih dok. Silakan dokter. Oke. Jadi kalau untuk merawat kulit cerah yang usia 20 itu sebenarnya sama aja kayak yang tadi saya bilang. Minumnya, gaya hidupnya dululah kita perbaiki. Minum harus banyak, makan makanan yang bernutrisi, yang bagus untuk kulit. Kita harus banyak makan sayur, buah-buahan, lalu jangan stres. Jangan stres, aduh itu penting itu. Kemudian jangan stres, tidur harus cukup. Tidur harus cukup, bisa rata-rata 7-8 jam ya sehari. Lalu juga bisa kita lakukan treatment. Di klinik-klinik yang ada boleh lakukan treatment yang sesuai indikasi kulitnya Kak Salma ya gitu, sesuai kulitnya gimana. Jadi biasanya nanti akan dikonsultasikan dengan dokternya. Apakah perlu perawatan atau cukup hanya dengan menggunakan skincare. Itu ya. Jadi untuk Salma silahkan, tadi dokter Ola juga sudah menyampaikan ya itu sangat penting ya, dan salah satunya adalah cairan jangan sampai terlupakan. Itu ya. Kemudian olahraga, tidur cukup, dan hindarilah hal-hal yang membuat pikiran menjadi stres. Happy people, sahabat KYLCBS, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Kayana Kitchen. Dok, apakah ada perbedaan cara merawat kulit cerah pada kulit yang berminyak dan kering dengan kulit normal biasa? Wah, ini sekaligus ini kelihatannya dalam satu keluarga ini ada juga yang kulitnya berminyak, yang kering dan normal. Cara merawatnya tentu berbeda juga ya dok ya? Iya, kalau dari gaya hidup semuanya sama. Jadi kalau satu keluarga nih, seperti yang kakak tadi bilang, ya berarti satu keluarga gaya hidupnya diperbaiki. Tapi kalau untuk kulitnya pribadi itu penggunaan, tadi kan ada saya sebut penggunaan pelembab, serum, masker juga bisa. Bahan ini yang akan berbeda. Jadi kulit yang berminyak sama kulit yang kering dia nggak bisa menggunakan produk yang sama. Harus sesuai indikasi gitu. Contoh misalnya kalau kulitnya berminyak lalu dia pakai produk yang untuk mencerahkan yang untuk tanpa jerawat ya. Pada saat dipakai untuk yang berminyak ini atau cenderung berjerawat ini nanti akan memperburuk kondisinya. Jadi misalnya kalau kulitnya yang berminyak atau berjerawat ingin mencerahkan, bisa misalnya pakai niacinamide, itu juga bisa membantu untuk ngilangin bekas jerawatnya, memudarkan bekas jerawatnya. Gitu. Lalu kalau yang kulit kering bisa dibantu dengan hyaluronic acid atau ceramide kayak gitu. Kalau yang kulitnya biasa normal itu pakai apapun nggak masalah, vitamin C kulit kering juga pakai vitamin C oke kok gitu, bagus.
Jadi sekali lagi untuk happy people, sahabat KL CBS, ketika Anda juga sudah konsultasi dengan dokter, kemudian juga mendapatkan pengetahuan lebih ya dokter masing-masing nih. Lalu di pasaran juga, maksudnya secara umum itu banyak produk-produk yang perlu untuk kita ketahui. Penting sekali kita juga ingredientnya kita perlu tahu ya, Iya. dokter Ola ya. Yang tadi dokter Ola sampaikan kalau karena sudah ditulis ya, untuk kulit berminyak. Untuk kulit normal cenderung kering itu sebenarnya sekarang sudah sangat banyak informasi itu ya dok Iya, ya. kayaknya semua produk skincare tuh udah ada, kebanyakan mereka tertulis di situ ya gitu. Untuk kegunaannya untuk apa kayak gitu, dan jangan lupa dilihat ingredients-nya. Itu dia, dicek dulu ya supaya lebih ya kita juga tenang. Dan dokter tadi udah nyampein kalau yang kulit berminyak itu harus mengandung ini, yang normal itu harus seperti ini. Dok, selanjutnya ada pertanyaan lagi, dokter Ola. Berikut ini pertanyaannya adalah sebentar. Kita dari Cynthia. Halo Cynthia, dok, tipe kulit wajahku tuh oily, bahkan cenderung agak parah. Kira-kira yang harus dilakuin buat mengurangi minyaknya gimana ya dok? Ditambah aku gampang keringetan juga, jadi oily-nya tuh parah banget. Ini seperti saya nih dok. Ini untuk Cynthia terima kasih ya. Jadi sangat berminyak. Sangat berminyak. Sudah ditacap, sudah apa juga tetap saja terlihat seperti wah minyaknya banyak. Gimana dok? Bisa sebenarnya dilakukan kalau di rumah. Pemilihan sabun juga harus tepat ya. Itu hal sederhana, tapi kalau kita pakai sabun yang terlalu bikin kulitnya kenceng ketarik tuh, Kak, itu bisa memperburuk kulitnya jadi semakin berminyak. Jadi pemilihan produk-produk yang dipakai tadi harus sesuai. Lalu bisa tadi yang saya bilang pakai niacinamide, karena niacinamide juga membantu ngontrol minyaknya. Gitu. Bisa juga kalau misalnya saya pengennya agak cepet nih gitu, bisa misalnya datang ke klinik di dekat rumahnya, bisa untuk dia konsultasi dulu, bisa mungkin pasti akan dikasih beberapa pilihan, seperti contohnya chemical peeling. Itu bagus juga, bisa mengontrol produksi minyak, membuat tekstur kulitnya jadi lebih halus juga. Gitu. Terus regenerasi kulit kan juga akhirnya lebih baik juga ya. Gitu. Atau bisa juga menggunakan laser yang menggunakan karbon. Kenapa? Karena dia juga bisa membantu mengontrol produksi minyak. Laser karbon. Iya. Itu juga boleh menjadi pilihan ya dok ya. Bisa konon katanya happy people, sahabat KL CBS dan dokter Ola, kalau yang kulitnya berminyak itu lebih awet muda. Konon itu kan konon ya dok ya. Karena banyak sekali. Apakah benar demikian dok? Nggak juga ya dok ya? Sebenarnya lebih ke kalau kering yang lebih cepat terlihat tua. Kalau yang berminyak mah jadi kelihatannya normal-normal aja, maksud apa biasa aja gitu nggak ya. Nggak usah pakai ini lagi produk-produk yang membuat glowing karena sudah berminyak dengan tapi berbeda ya, berminyak sama glowing kan berbeda. Berminyak dan glowing juga berbeda. Happy people, sahabat KL CBS nggak sama ya. Tapi nanti kita bahas yang itu ya dok ya. Boleh. Terima kasih ya. Selanjutnya ini adalah dari Teh Rika. Terima kasih ya. Bagaimana dengan ini kita pengen tahu juga. Kita bicara tentang sesuatu yang ada kaitannya menambahkan di tubuh kita ya dok ya. Kita boleh menyampaikan ini ya dok ya. Suntik vitamin atau suntik putih apakah efektif dan aman untuk mencerahkan kulit? Ini pun jadi salah satu yang menarik untuk yang kepengen kulitnya cerah dan putih dok. Gimana dokter Ola? Karena sebenarnya di luar sana juga masih kadang banyak pro kontra. Tapi sebenarnya boleh-boleh aja kalau misalnya mau suntik yang vitamin ya. Gitu. Suntik vitamin contohnya apa, bisa mungkin vitamin C. Itu boleh aja, cuman tujuannya suntik vitamin C itu bukan untuk membuat kulitnya jadi putih, tapi membuat kulitnya cerah. Karena vitamin C itu kan bersifatnya antioksidan. Gitu. Jadi tujuannya adalah sebenarnya tujuan utamanya daya tahan tubuh sih Kak gitu. Untuk suntik, utamanya daya tahan tubuh. Suntik vitamin-vitamin itu, tapi dia juga memberikan efek brightening atau mencerahkan. Bukan whitening ya, tapi brightening gitu. Terus dan itu aman ya untuk dilakukan ya dok ya. Aman. Jangka waktu atau periode untuk melakukan itu sebaiknya seperti apa dok?
paling cepat 1 minggu sekali paling cepat ya gitu. Oke. Terus lakukannya juga ya ini yang harus diingat, dilakukan oleh dokter yang sudah mempunyai izin praktek, lalu juga di tempat-tempat praktek yang tempat ya boleh klinik yang memang memadai gitu, fasilitas medis yang memadai. Oke, ini catatan penting juga sahabat GYL CBS dan Happy People. Tadi Dokter Ola mengingatkan ya. Jadi lakukanlah kalau ingin tadi menambah daya tahan tubuh, kemudian juga menjadi cerah, lakukan di tempat yang sangat aman dan yang legal gitu ya Dok ya. Itu akan membuat kita lebih tenang ya Dok ya. Kemudian ada lagi Dok, bagaimana dengan yang usia jelita nih? Jelita itu adalah jelang 50. Woi. Halo Happy People, sahabat GYL CBS yang jelang 50 juga jelita. Bagaimana perawatan kulit untuk bisa cerah sementara beberapa tahun sudah banyak terpapar sinar matahari? Tapi kan kebutuhan kita untuk tetap memiliki wajah cerah itu tidak peduli usia ya Dok ya. Gimana Dokter Ola? Masih tetap bisa, nggak usah kita berkecil hati udah terlanjur nih, aduh selama ini kemana kita aja nggak merawat nih kulit. Nah itu sering terjadi ya, tidak merawat. Sebenarnya ya nggak ada kata terlambat sih ya, masih bisa dilakukan. Kita rutin menutrisi kulit, cuman memang jadi harus lebih ekstra Kak. Gitu. Kalau kita misalnya sedari dulu udah rajin merawat kulit nih, jadi kan flek-fleknya mungkin jarang muncul, kulitnya jadi lebih cerah, lebih sehat. Tapi kalau kita tidak merawat kulit kan sudah terlanjur ada kerusakan nih di kulitnya. Jadi bisa nggak diperbaiki? Tentu bisa, tapi perlu lebih ekstra gitu. Treatmentnya mungkin bisa dilakukan agak lebih banyak, bisa dibantu chemical peeling, dicampur dengan laser mungkin, atau juga bisa ditambahkan dengan skin booster. Yang DNA Salmon itu juga bisa. Bisa ya Dok ya? Bisa. Jadi untuk Rika ataupun siapa yang jelita juga nih sama jelang 50 tahun, tidak perlu berkecil hati karena banyak yang bisa dilakukan sesungguhnya asal aman tadi ya dokter sudah mengingatkan. Jadi tetap semangat. Yang usianya 20, 30, 40, 50, 60 tahun juga tetap bisa memiliki kulit yang sehat ya. Tetap Yang bisa ya, tapi kalau tadi sesuai temanya kulit cerah itu nggak harus putih, ini penting juga untuk diingat. Jadi jangan kepengen putih, sesuaikan saja dengan kulit kita ya Dok ya. Oke, dokter, kita juga sebelum kita break kita ingin tahu Dok, olahraga bisa mengatasi kulit kusam itu benar nggak sih Dok? Benar sebenarnya, tapi secara nggak langsung, karena dia sebenarnya tuh kayak bertolak belakang sama merokok tadi. Kalau merokok dia menyempitkan, kalau olahraga kita kan pembuluh darahnya akan semakin lancar nih aliran darahnya. Kalau aliran darahnya lancar, otomatis si angkutan untuk mengangkut nutrisinya itu kan lewat darah nih angkutannya. Dia akan gampang jalannya ke kulit gitu. Karena kan kulit ini sebenarnya organ tubuh yang manusia yang paling persenannya paling besar ini kulit. Jadi jangan sampai juga, maksudnya kita nggak olahraga, kita banyakkan diem, nanti tidak berfungsi dengan maksimal ya Dok ya. Jadi olahraga itu bisa membantu, salah satunya membuat kulit wajah juga jadi seger. Abis olahraga itu kan kalau udah keringetan kayaknya seger ya Dok. Abis ini kita olahraga ya Dok ya. Jangan lupa sunscreen dulu sebadan badan. Dipakai juga ya Dokter. Sambil kita berbincang dan semakin beberapa menit ini semakin menarik saja, kita juga ingin mengajak sahabat GYL CBS dan Happy People, silakan loh Anda bisa untuk mendapatkan ini dia ya Dok ya, Whitening Pro dari Alana Skincare. Ini adalah produk juga yang kemasannya aja udah oke banget nih. Anda bisa mendapatkan untuk yang bertanya melalui untuk yang menjawab pertanyaan. Bertanya udah cukup banyak nih. Menjawab pertanyaan dari kita berdua di sini ya Dokter Ola ya. Dan jawabannya sudah Anda dapatkan tadi. Dokter Ola menyampaikan beberapa poin penting, di antaranya adalah yang 4 tadi Dok. Pertanyaannya adalah Anda silakan sebutkan ciri-ciri kulit cerah seperti apa. Tadi Dokter Ola sudah mengulang beberapa kali, saya juga ya Dok ya. Ciri-ciri kulit cerah seperti apa? Anda bisa langsung menjawab, jangan lupa nama kalau melalui WhatsApp dan posisi Anda berada di mana. Itu aja, nama, posisi Anda berada di mana, apakah di Jakarta, di Bandung, atau ada di Banjarmasin dan sebagainya. Happy People juga bisa memberikan jawabannya melalui Instagram ke Alana, ke klinik Alananya. Silakan. Klinik Alana. Pertanyaannya adalah ciri-ciri kulit cerah seperti apa? Ada 4.
kita mengulang lagi nanti ada 4. Silahkan langsung sekarang ketik gitu. Langsung Ketik, kirimkan ke Instagram Alana Skincare, atau Anda juga boleh masuk di WhatsApp KLCBS ke 082130103300. Akan mendapatkan giveaway-nya adalah Whitening Pro dari Alana Skincare. Jangan lupa nama, kemudian posisi Anda di mana ke 082130103300. Ciri-ciri kulit cerah seperti apa? Ada 4 tadi disampaikan. Dokter, kita break dulu boleh? Boleh. Saya mau pakai sunscreen dulu sebentar. Oke, kita touch up bareng-bareng Kita touch up ya. bareng-bareng ya. Sahabat KLCBS, saya Yanti Rangkuti dan Dr. Ola akan kembali untuk Anda beberapa saat lagi. FM KLCBS The Jazz Wave, dan juga Anda yang berada di streaming www.klcbsofficial.com. Halo juga masih tetap setia untuk happy people yang berada di Instagram Klinik Alana. Dan sahabat KLCBS, Anda masih ada beberapa yang juga mengajukan pertanyaan. Tentu kita akan sampaikan kepada Dr. Ola yang sudah berkenan untuk memberikan kita hal-hal baru nih hari ini ya dokter. Kita akan melanjutkan lagi sambil sebelumnya kita ulang lagi boleh ya dok ya, untuk pertanyaan hari ini mendapatkan Whitening Pro dari Alana. Anda bisa langsung menjawab melalui Klinik Alana di Instagram. Dan pertanyaannya adalah ciri-ciri kulit cerah seperti apa? Ada 4 hal tadi ya dok ya, yang sangat mudah, dan ini juga perlu untuk tetap diingat aja deh, yang nggak hanya sekedar saat ini menjawab, tapi di waktu-waktu selanjutnya juga agar lebih tahu tentang kulit kita sendiri ya dok ya. Ciri-ciri kulit cerah seperti apa? Jangan lupa nama dan posisi Anda atau alamat Anda berada di mana. Dokter, ada satu pertanyaan sebelum nanti kita lanjutkan dengan yang berikutnya ya dok ya. Boleh. Ini pertanyaannya adalah dari Erina Anggraina. Dok, apakah penggunaan serum dan vitamin bisa memperbaiki kecerahan kulit? Silakan Dokter Ola. Ya, halo Kak Erina, bisa banget itu memperbaiki serum, moisturizer tuh yang mengandung vitamin ya. Bisa misalnya kita menggunakan serum vitamin C. Itu bagus untuk memperbaiki barrier kulit ya, untuk melembabkan kulit dan juga mencerahkan. Kenapa tuh? Karena vitamin C itu kan juga bisa menghambat produksi melanin. Gitu. Karena produksi melanin berlebih kan tadi juga salah satu kerusakan kulit ya akibat paparan sinar matahari. Nah, ini si Fit C menghambat produksi melanin, juga menunda, jadi supaya kedepannya nggak terlalu banyak flek yang muncul. Oh, jadi silakan saja ya. Vitamin C itu tidak cuman buat daya tahan tubuh ya dok ya, tapi juga untuk serum vitamin C itu untuk wajah manfaatnya sangat banyak sekali ya dok. Kalau cara penggunaannya sendiri seperti apa dok? Kalau kita punya nih produknya, happy people, sahabat KLCBS sudah punya produknya dok? Kalau yang udah punya produknya boleh nih dipakai, bisa di pagi hari, itu bagus untuk menangkal sinar UV. Tapi ingat harus dibarengi sama sunscreen. Kalau nggak dibarengin sama sunscreen ya percuma kita pakai itu. Kayak kita hancurin, tapi kita bikin lagi. Jadi bersamaan dengan sunscreen vitamin C itu dipergunakannya ya dok ya? Ya, harus dipakai gitu. Terus juga kan vitamin C bersifat sebagai anti radang dan antioksidan. Jadi itu bagus banget untuk menangkal radikal bebas. Tambah lagi nih wawasan kita ya. Kalau selama ini cuma dengar-dengar aja pakai vitamin C, tapi sesungguhnya tadi banyak poin-poin penting tentang vitamin C itu sendiri ya. Dok, kalau bicara tentang kulit yang sensitif, nah tadi penggunaan vitamin C, kemudian juga kita pengen ke eksfoliasi tadi dok, sedikit saja boleh nggak dok? Boleh. Rutin melakukan eksfoliasi itu rutinnya tadi dokter udah menyampaikan juga perlu ya, dan lihat jenis kulit kita. Tapi berapa lama sih? 1 bulan kah 2 kali, atau seminggu 1 kali tadi, atau 2 bulan sekali, tergantung dari kulit kita. Gimana dokter Ola? Itu sebenarnya harus disesuaikan banget. Jadi sel kulit eksfoliasi itu kan mengangkat kulit-kulit mati yang ada di muka kita. Eksfoliasi itu gitu. Nah, perlu seberapa sering itu tergantung seberapa tebal kulit mati kita, seberapa berminyak, seberapa kering, seberapa sensitif, itu sangat mempengaruhi. Maka eksfoliasi itu harus sesuai indikasi. Bisa juga eksfoliasi itu kan juga ada yang ringan,
ada yang dalam. Ya. Kalau kita pakai eksfoliasinya yang soft aja nih, ngelupasnya nggak terlalu banyak. Kadang-kadang juga nggak kelihatan ngelupasnya, itu boleh 2 minggu sekali sampai 1 bulan sekali. Tapi kalau eksfoliasinya yang cukup dalam, nanti kelihatan ngelotok-ngelotok gitu, itu bisa dilakukan 2 bulan sampai 3 bulan sekali. Oh, jadi balik lagi kita juga sebagai pemilik wajah ini harus mengetahui banyak hal ya dok ya. Berarti yang paling lama itu dilakukan 2-3 bulan sekali. Nah ini bentuknya tadi apa saja dok? Kita boleh mereview lagi dong dok. Untuk eksfoliasi contohnya ini seperti apa saja sih dok? Eksfoliasi itu sebenarnya ada 3 macam. Oke. Yang paling ringan tuh enzim peeling. Enzim peeling itu biasanya yang suka dipakai itu papain peeling kayak gitu, papain enzim. Nah itu bisa dilakukan di rumah, dia soft banget. Lalu yang di atasnya ada mechanical peeling, menggunakan alat. Contohnya biasa yang dilakukan di klinik-klinik, mikrodermabrasi, crystal peeling, diamond peeling. Lalu yang di atasnya lagi itu chemical peeling. Ini eksfoliasinya lebih tebal, lebih banyak lagi eksfoliasinya. Itu chemical peeling ini harus dilakukan lebih hati-hati. Jadi kalau teman-teman semua mau chemical peeling, itu pastiin konsultasi dulu ke dokternya. Datang ke klinik ya, yang dekat-dekat di rumahnya boleh datang ke klinik, konsultasi sama dokternya. Nanti dokternya akan menyesuaikan sama kondisi kulitnya. Jadi nanti chemical peelingnya harus sesuai dengan indikasi. Apakah berminyak dirawat seperti yang tadi, apakah kulit sensitif, kalau di peeling juga treatmentnya akan berbeda lagi gitu. Karena kecenderungan juga ada beberapa orang mengatakan kalau chemical peeling ini bikin kulit jadi tipis. Banyak juga yang bilang begitu ya dok. Karena itulah tadi dokter Ola menyampaikan harus di tempat yang dokter masing-masing punyai ya dok ya. Dan juga dilakukannya juga secara hati-hati sesuai dengan tadi ya dok. Yang paling tinggi itu adalah chemical peeling. Tapi berapa lama durasinya itu biasa dok? Kalau mengerjakan pengerjaannya itu? Biasanya cepat kok. Kalau chemical peeling kan karena kita hanya olesin obatnya ya, kita olesin obatnya, lalu kalau ada yang perlu dinetral dilakukan penetralan gitu. Itu paling juga cuman 5 menit. Enggak sampai setengah jam kali ya dok nyampe. Ya. Biasanya setengah jam kalau plus yang lain ya. Dibersihkan dulu dan nggak mukanya. Boleh lama-lama ya dok ya. Nanti kalau di eksfoliasi ini terlalu lama juga nggak bagus buat kulit juga ya dok ya. Iya. Balik lagi tadi sahabat KYLCBS Happy People, ada perlu untuk melakukannya di tempat yang memang sudah dipercayai ya dok ya. Iya. Seperti itu dok. Kemudian juga kita ingin tanya kalau dari makanan nih, karena hal yang kita lakukan tiap hari tadi minum, bangun tidur, pakai sunscreen, terus sudah mulailah acara waktunya, apalagi akhir tahun ini udah mulai banyak kongko-kongko, terus nanti sudah ada waktunya untuk ngemil-ngemil. Ada nggak sih dok makanan yang bisa membantu untuk mencerahkan kulit? Sebenarnya tuh di kehidupan kita sehari-hari biasanya tuh emang udah banyak makanan yang bagus untuk kulit, cuman kita kayaknya nggak sadar aja ya. Yang pertama, makan makanan yang mengandung likopen. Likopen tuh apa? Dia senyawa yang mirip bisa menangkal radikal bebas gitu. Contohnya apa? Tomat. Nggak ada yang tahu kan kalau tomat ternyata bagus untuk kulit. Langsung beli tomat nih hari ini banyak-banyak. Kemudian gitu. Lalu makanan yang kaya akan vitamin C. Ini kalau kita acara-acara suka ada jeruk, paling gampang. Jeruk, kiwi, berry-berryan seperti strawberry, blueberry, blackberry. Jambu biji juga banyak vitamin C-nya. Lalu makanan yang kaya akan vitamin A itu juga bagus banget untuk mencerahkan kulit. Contohnya wortel. Paling gampang kan kita makan sop. Ada tomat, ada wortel. Ya, tuh, ayo silakan. Gitu. Lalu makanan yang kaya akan omega 3 seperti ikan, telur, gitu. Sama makanan yang kaya akan vitamin E. Ini bisa kita dapatkan dari kacang-kacangan. Apa tuh seperti kacang-kacangan berarti ya sayur-sayuran termasuk juga ya dok, kacang panjang sayur-sayuran gitu, termasuk vitamin E-nya banyak. Terus kacang almond, kacang mete, kacang tanah pun juga sama. Cuman prosesnya harus ya kalau kacangnya digoreng dengan minyak yang banyak. Yang ada kacang metenya
kacangnya bagus tapi dibarengin sama gula kan jadi nggak bagus gitu. Kalau kacangnya digoreng pakai minyak banyak kan kacangnya bagus tapi minyaknya nggak bagus, ke kulit juga nggak bagus, minyak terlalu banyak nanti jerawatan. Itu. Nah tadi beberapa udah Dokter Ola sampaikan ya, jadi silakan merubah pola makan kalau ingin kulitnya juga tetap cerah dan semakin cerah. Dok, kemudian sering orang memakai skincare untuk mencerahkan tapi baru pakai sebentar nih dok dan merasa nggak ada perubahan terus menyerah gitu. Menurut Dokter Ola sendiri gimana dokter? Ini sebenarnya makanya kita butuh sabar dalam merawat kulit itu karena banyak nih Kak baru pakai krim A nggak cocok, katanya nggak ada hasil, ganti ke krim G padahal isinya sama, jadi akhirnya dia ngulang lagi dari awal. Padahal skincare itu kan punya bahan aktifnya, zat aktifnya itu punya waktu optimal dia untuk bekerja. Contoh serum retinol nih, banyak kan ya serum retinol tuh banyak dijual di pasaran. Serum retinol itu optimal bekerja 3-6 bulan. Gitu. Jadi kalau kita pakai serum retinol baru 1 bulan udah bilang kulitnya nggak ada perubahan, sabar dulu, tungguin sampai 6 bulan jangan ganti. Gitu. Lalu vitamin C itu di 4 minggu atau 1 bulan sampai 2 bulan. Atau rata-rata kita pakai 2 botol lah gitu baru memberikan hasil yang lebih optimal. Terus kalau kita pakai yang tadi bahan-bahan eksfoliasi kan ada yang banyak di skincare juga ya Kak, kayak AHA, BHA kayak gitu. Itu juga disesuaikan tadi sama jenis kulitnya. Nah itu dia baru efektif bekerja optimal itu di 3 bulan. Jadi jangan ganti-ganti dulu selama 3 bulan. Iya, jadi memang dibutuhkan waktu yang nggak sebentar ya Dokter Ola ya. Sabar, happy people, sahabat KYL CBS harus bersabar karena hasil yang maksimal itu tidak dicapai dengan waktu sebentar. Ya, prosesnya cukup lama ya. Oke, seperti itu. Nah dok, bagaimana jika ingin memperoleh hasil cerah yang lebih maksimal dan lebih cepat? Ada dong konsep seperti itu ya, untuk lebih maksimal dan lebih cepat. Apa yang bisa dilakukan happy people dan sahabat KYL CBS? Kita bisa kali kalau misalnya mau lebih cepat, mempercepat ya, bukan menjadi sesuatu yang utama. Itu kita bisa bantu dengan treatment di klinik. Contohnya chemical peeling, tadi udah disebutin berkali-kali ya, chemical peeling. Bisa juga dibantu dengan laser rejuve, laser-laseran, lalu bisa juga dibantu dengan intense pulse light atau IPL, itu juga bisa mencerahkan. Bahkan treatment-treatment sederhana kayak facial aja juga bisa membantu mencerahkan, asal kita rutin ngelakuinnya. Paling cepat kita 2 minggu sekali diulang, itu paling cepat ya, mau sebulan sekali juga silahkan. Gitu. Jadi seperti itu ya, banyak cara menuju ke kulit yang cerah, banyak jalan menuju ke Roma, banyak juga jalan untuk membuat kulit kita menjadi cerah. Seperti dokter sampaikan tadi beberapa di antaranya, dan yang perlu dicatat lagi, pastikan konsultasi dulu supaya sesuai dengan kebutuhan kulit dari happy people dan sahabat KYL CBS. Aduh, jadi pengen facial nih dok. Sahabat KYL CBS happy people juga ya, silahkan ya Anda, apakah itu Anda sebagai seorang perempuan atau seorang laki-laki, merawat kulit wajah itu sangat penting sekali ya dok ya. Dokter, sambil saya melihat dan ini cukup banyak juga yang bertanya tadi dan juga banyak yang memberikan jawaban, dokter boleh dong di akhir perbincangan kita sebelum saya umumkan siapa 2 orang yang berhasil mendapatkan Whitening Pro dari Alana Skincare, dok berikan dong resolusi untuk tahun 2025 yang akan segera kita sambut untuk ya kesehatan lahir batin dan khususnya wajah kita. Silahkan dokter. Resolusi 2025 agak berat ya. Kalau saya pribadi sih lebih mengajak teman-teman untuk mensyukuri pemberian Tuhan. Salah satunya apa? Kulit kita, badan kita. Dengan cara apa? Merawat kulitnya. Yuk mulai 2025 kita mulai lagi, resolusinya adalah kita lebih memperhatikan kulit kita, lebih lagi merawat kulit kita.
Itu ya dok ya, sangat penting ya dok ya. Sangat penting. Dok, saya sampaikan dulu ya, kita sampaikan untuk yang menjawab pertanyaan giveaway dari Instagram dan juga di WhatsApp akan mendapatkan tadi ini adalah free whitening pro dari Alana Skincare. Ini kemasannya aja udah oke banget ini, dan pasti di dalamnya mengandung banyak hal-hal yang positif. Resolusi 2025. Dok, pemenangnya selamat ya, untuk ini adalah nama akunnya Niaku20, betul ya? Ini sebagai pemenangnya. Jawabannya adalah warna kulit merata tanpa bercak atau noda, terhidrasi dengan baik, kulit kencang, tekstur rata agar dapat memantulkan cahaya dengan sempurna. Itu adalah satu pemenangnya. Berikutnya dari WhatsApp kita, selamat untuk Rika yang berada di Jakarta. Di Jakarta juga mendengarkan. Selamat untuk Rika, dengan jawabannya juga sama, yang sama lengkapnya dengan yang disampaikan oleh Dr. Ola tadi. Jadi untuk Niaku tadi, kemudian untuk Rika yang berada di Jakarta, selamat mendapatkan free whitening pro dari Alana Skincare. Dokter, terima kasih banyak sudah memberikan ruang kepada kita untuk dapetin banyak informasi yang bermanfaat hari ini. Happy people, sahabat KYL CBS juga sangat antusias untuk ikut bergabung bersama kita. Dok, nanti kita ketemu lagi ya dok ya. Iya, kita harus banyak berbincang. Oke, sahabat KYL CBS, happy people, saya Yanti Rangkuti dan juga Dr. Ola pamit dari tempat Anda. Untuk yang mendapatkan hadiahnya atau giveaway-nya, silakan menghubungi ke Instagram Klinik Alana. Oke dok? Oke. Yuk kita pamitan, say goodbye, terima kasih banyak. Sampai jumpa sahabat KYL CBS.